Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Insya Allah Bapak-Ibu sekalian, dalam bincang-bincang singkat kita saat ini, kita akan coba berdiskusi tentang pengelolaan sampel atau pengelolaan barang yang dikalibrasi untuk laboratorium kalibrasi. Jadi pengelolaan sampel khusus diatur di konsensus ISO pada klausul 7.4, yaitu tentang persyaratan proses. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa tujuan akhir daripada implementasi ISO 17025 adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan, customer satisfaction. Kemudian juga bisa memberikan kepuasan kepada regulasi terkait. Sebagaimana kita pahami juga bahwa data yang kita hasilkan di laboratorium penguji dan kalibrasi, variabelnya ada dua. Yang pertama yang berkaitan dengan regulasi penegakan hukum, yang kedua berkaitan dengan aspek bisnis atau apa namanya istilahnya itu, kaitannya dengan persyaratan jual beli suatu komoditi. Jadi berkaitan dengan aspek bisnis. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi bahwa akhir daripada kita melayani pelanggan, kita menghasilkan suatu data. Data itu diformat di dalam suatu laporan hasil uji untuk laboratorium penguji, atau diformat di dalam sertifikat kalibrasi untuk laboratorium kalibrasi. Nah, dengan data yang terdapat di dalam laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi, akhirnya akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak mudah untuk mendapatkan data yang valid, kemudian bisa memuaskan kepada pelanggan. Karena itu di dalam pengolahan sampel kita harus lebih berhati-hati. Karena apa? Karena ini adalah salah satu perjalanan akhir daripada kita di dalam melayani pelanggan, yaitu mengelola sampel atau mengelola barang yang dikalibrasi. Nah, di dalam pengolahan sampel ada 3 aspek yang harus kita jalankan atau harus kita hidupkan. Yang pertama adalah aspek administrasi. Misalnya nama pelanggan, alamat pelanggan, kemudian jenis sampelnya dan seterusnya. Itu aspek administrasi. Yang kedua adalah aspek teknis. Misalnya data hasil ujinya, satuannya, kemudian parameter yang diuji, dan metode yang kita gunakan. Ini aspek teknis. Kemudian yang ketiga adalah aspek hukum atau legal aspek. Legal aspek paling tidak ada 2 minimal. Yang pertama adalah jika diperlukan, yaitu tentang berita acara pemusnahan sampel jika diperlukan. Aspek teknis yang kedua adalah berita acara penyerahan atau penyampaian laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi kepada pelanggan. Nah, kami ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam mengelola sampel yang berorientasi, yang berakhir kepada kepuasan pelanggan, ada 3 aspek yang harus kita hidupkan, yaitu aspek administrasi, kemudian aspek teknisnya, dan yang terakhir adalah aspek hukumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketiga aspek ini disatukan dalam satu alur. Namanya biasa dikenal orang alur pengelolaan sampel atau alur pelayanan pelanggan. Yang pertama, kita asumsikan bahwa laboratorium menerima sampel, baik itu menerima sampel dari pelanggan yang diantar atau dikirim, atau menerima sampel dari petugas pengambil contoh atau PPC. Nah, tentu saja ada personil yang bertugas di dalam penerimaan sampel ini. Di dalam penerimaan sampel ini sering juga diberikan istilah registrasi sampel. Biasanya kita menerapkan istilah satu pintu.
Jadi diawali di bagian registrasi sampel. Kemudian di dalam registrasi sampel ada petugas yang profesional. Situ kemudian yang pertama dilakukan adalah mencatat di dalam buku induk. Nah, buku induk ini bisa aja kita jadikan secara general, gabungan semuanya. Tapi beberapa laboratorium, buku induk ini dipecah-pecah berdasarkan metrik sampel. Misalnya buku induk penerimaan sampel untuk air limbah, buku induk penerimaan sampel untuk udara ambien, buku induk penerimaan sampel untuk udara emisi, buku induk penerimaan sampel untuk makanan, minuman, dan seterusnya. Jadi macam-macam buku induk ini dibuat berdasarkan metrik sampel. Nah, kemudian masih di registrasi, petugas pelayanan pelanggan mengisi formulir permintaan. Sering dikenal orang adalah FPPS, formulir permintaan pengujian sampel. Di dalam formulir ini ada beberapa pesan fundamental. Yang pertama, pelanggan harus menyetujui metode yang kita gunakan. Jadi di situ kita kasih kolom yes or no, apakah pelanggan setuju dengan metode yang kita gunakan. Kemudian di dalam formulir ini juga kita hidupkan pengkajian kompetensi laboratorium. Karena kita tidak boleh menerima sampelnya pelanggan jika kompetensi laboratorium tidak mampu untuk melakukan pengujian atau kalibrasi. Apa saja kompetensi laboratorium yang harus dikaji oleh petugas pelayanan pelanggan? Yang pertama adalah apakah ada personil yang mampu untuk menguji permintaan pelanggan? Apakah alatnya tersedia? Apakah metodenya tersedia? Apakah reagensianya tersedia untuk bidang pengujian kimia atau mikrobiologi? Dan yang kelima adalah apakah ruangannya tersedia? Nah, jika kelima item ini tersedia, maka kita katakan kita layak atau kita simpulkan permintaan pelanggan bisa dipenuhi. Jadi kami ulangi lagi, kita harus bertanya Bapak Ibu sekalian, apakah permintaan pelanggan ini diterima atau ditolak? Nah, diterima atau ditolak ada 5 variabel jawabannya. Yang pertama, apakah personilnya tersedia dan kompeten? Apakah alatnya tersedia dan kompeten? Apakah metodenya tersedia dan kompeten? Apakah reagensianya tersedia atau kompeten untuk bidang pengujian mikrobiologi dan kimia? Dan yang kelima adalah apakah ruangannya tersedia? Nah, jika ini terpenuhi, maka kita katakan atau kita simpulkan sampel bisa diuji. Nah, karena itu harus ada komunikasi yang bagus antara teman-teman di laboratorium dan teman-teman di bagian petugas pelayanan pelanggan. Kenapa? Karena kita tidak bijak melayani pelanggan kalau ada beberapa item yang kami sebutkan tadi ternyata jawabannya adalah no. Misalnya alatnya trouble atau reagensinya habis dan seterusnya. Walaupun kita boleh menerapkan kebijakan subkontrak pengujian sebagaimana diatur di klausul 6.6. Nah, setelah itu kemudian beberapa laboratorium menerapkan mengisi formulir STP, surat tugas pengujian. Setelah mengisi formulir STP, surat tugas pengujian, yang ditandatangani oleh manajer teknis atau mungkin penyelia, baru kemudian petugas pelayanan pelanggan memberikan kode kepada sampel. Dan di dalam wadah sampel itu, jika ada identitas pelanggan, maka identitas pelanggan itu sebaiknya dihilangkan. Sehingga teman-teman laboratorium di dalam melakukan pengujian sampel, dia tidak mengenal siapa pemilik sampel itu. Nah, setelah diberikan kode, maka kemudian sampel diantar atau dibawa ke laboratorium. Nah, laboratorium atau teman-teman laboratorium melakukan pengujian, baik dia sebagai analis, teknisi, atau operator. Di dalam pengujian itu tentu saja menggunakan metode dan peralatan tertentu, dan juga mungkin reagensia. Nah, harus dipastikan bahwa metodenya oke, peralatannya oke, reagensianya juga oke.
Nah, di dalam pengujian itu tentu saja menghasilkan satu produk. Produk itu berupa data. Nah, data ini harus kita jamin valid. Kenapa valid? Atau kenapa akurat? Karena alatnya oke, personalnya oke, metodenya juga oke, kemudian reagensinya juga oke, dan personalnya kompeten. Nah, jika data ini valid, maka kemudian diverifikasi. Diverifikasi oleh personel terkait, apakah itu penyelia atau mungkin manajer teknis. Dilakukan verifikasi, apakah data yang dihasilkan bisa diterima atau tidak. Nah, jika dikatakan yes, data itu bisa diterima, maka kita buatkanlah laporan hasil uji. Laporan hasil uji atau sertifikat hasil pengujian. Nah, kemudian disahkan oleh personil yang kompeten. Tentu saja untuk pengesahan itu bisa berupa tanda tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pengesahan laporan hasil uji atau sertifikat, ada 2 persyaratan dari kebijakan KAN. Yang pertama, yang mengesahkan laporan hasil uji atau yang mengesahkan sertifikat hasil kalibrasi, syaratnya 2. Yang pertama, yang bersangkutan kompeten untuk melakukan verifikasi data. Dia mampu mengevaluasi data. Yang kedua, dia merupakan karyawan tetap. Itu persyaratan berdasarkan kebijakan KAN. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah disahkan, jangan lupa di dalam laporan hasil uji ada 3 aspek tadi yang harus kita cantumkan. Aspek umum, misalnya alamat, nama pelanggan, kemudian aspek teknis, hasil ujinya, metodenya, satuannya, kemudian legal aspeknya. Nah, ada beberapa legal aspek yang perlu kita hidupkan atau perlu kita cantumkan di dalam laporan hasil uji. Yang pertama adalah kalimat yang mengatakan laporan hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji. Ini bahasa hukum. Yang kedua, laporan hasil uji ini terdiri atas berapa halaman. Ini juga bahasa umum, bahasa hukum atau kalimat hukum. Yang ketiga, laporan hasil uji ini tidak bisa atau tidak boleh digandakan kecuali secara keseluruhan dan atas seizin laboratorium. Ini juga bahasa hukum, kalimat hukum. Kemudian, laboratorium melayani komplain pelanggan paling lama berapa hari setelah laporan hasil uji diserahkan kepada pelanggan. Bisa 5 hari, 6 hari, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu mencantumkan kalimat jika pelanggan menghendaki rekaman teknis atau data mentah, maka harus diajukan permohonannya secara tertulis. Yang terakhir yang berkaitan dengan legal aspek yang perlu kita cantumkan di dalam laporan hasil uji adalah jika sampel diantar atau dikirim oleh pelanggan, maka laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap proses pengambilan dan transportasi sampel. Jadi kita hanya bertanggung jawab di dalam laboratorium itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan juga kita lupakan bahwa proses penyerahan laporan hasil uji kita harus hidupkan legal aspeknya, yaitu berita acara. Ini sangat penting, berita acara bahwa kita telah menyerahkan laporan hasil uji kepada pelanggan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam pengelolaan sampel sangat fundamental untuk kita menerapkan jaminan mutu. Jaminan mutu apa saja yang perlu kita laksanakan di dalam pengelolaan sampel? Yang pertama adalah kontrol human error, kontrol kesalahan personil atau kontrol analis. Bisa berupa duplo atau replicate. Tentu saja replicate ini hanya berlaku jika sampel itu bisa di-split sampai homogen. Yang kedua, kontrol alat. Tentu saja kita harus paham benar bahwa alat di laboratorium tidak boleh kita gunakan kecuali kita yakin bahwa kinerjanya bagus. Karena itu, alat harus dikalibrasi secara periodik kepada laboratorium kalibrasi yang terakreditasi dan harus dilakukan uji kinerja, performance check, atau intermediate check secara periodik. Kemudian yang ketiga adalah kontrol akurasi pengujian.
Nah, kontrol akurasi pengujian ini jika memungkinkan sampel itu secara paralel diuji bersama-sama dengan bahan standar atau CRM, bahan kontrol. Jadi seakan-akan ada dua sampel, kita kasih kode A dan B, A adalah real sampel, B adalah bahan standar. Kita lakukan pengujian secara paralel. Jika hasil uji daripada CRM tadi atau bahan kontrol, persen recovery-nya mendekati 100, maka kita katakan proses pengujian kita akurat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di dalam laboratorium penguji, baik itu bidang kimia, terutama bidang kimia, perlu dilakukan penerapan jaminan mutu, kontrol chart. Di situ kita membuat suatu frame kontrol chart. Ada istilah batas atas, batas bawah. Kalau batas atas itu diberikan istilah UCL, upper control limit. Kemudian di bawahnya ada istilah UWL, upper warning limit. Kemudian ada istilah LWL, lower warning limit. Kemudian yang paling bawah ada istilah LCL, lower control limit. Jika hasil uji kita secara periodik masuk di dalam frame control chart ini, maka kita katakan bahwa pengujian kita mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bincang-bincang singkat kita tentang pengelolaan sampel yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Ini pengujian di dalam laboratorium. Kadang-kadang beberapa laboratorium melakukan pengujian di luar laboratorium. Misalnya beberapa laboratorium kalibrasi melaksanakan kalibrasi secara in situ, di lokasi tempat pelanggan. Tentu saja polanya kita buat kurang lebih sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bincang-bincang kita. Sekali lagi ini sangat fundamental karena di dalam mengelola sampel atau barang yang dikalibrasi menghasilkan data. Data ini mempunyai dua variabel. Variabel yang pertama berkaitan dengan regulasi, memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua berkaitan dengan aspek bisnis, yaitu berkaitan dengan jual beli, penentuan harga, ditentukan oleh data. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengelolaan sampel ini, jika diperlukan, kita juga perlu menghidupkan uncertainty, ketidakpastian pengukuran, karena ini berkaitan dengan aspek regulasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini bincang-bincang singkat kita tentang pengelolaan sampel. Di sini banyak irisan, klausul ISO-nya 7.4, 6.4 tentang peralatan, kemudian 7.7 tentang jaminan mutu, kemudian 7.8 tentang pelaporan, dan seterusnya. Paling tidak ada beberapa klausul ISO yang beririsan dengan pengelolaan sampel ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.